they are denial of that fact, dia akan menerima terus meminta untuk orang-orang enggak kok lu beneran lulusan saya. saya. Jadi cantik ya, langsung di depan orangnya cewek cantik. Tapi seorang itu dia langsung heboh gini, terima kasih. There you go. itu a big point of not complimenting others. Begitu selesai meeting kita semua keluar, country manajerku samperin. Dia bilang, Vivi, you did very well. Aduh, itu senengnya. Being Back Talk. Hai, Halo. Hai. welcome back to Being Back Talk. Kali ini ketemu lagi sama aku Kiko. Aku Vivi. Dan aku Vero. Come sit with us. Jadi sekarang aku lagi bareng cantik-cantiknya aku. Sahelah. Terima kasih cantik. Sama-sama cantik. Jadi kita mau ngomongin tentang Yang cantik-cantik. yang cantik-cantik. Enggak dong. Tentang apa yang barusan kita lakukan. Yes. Apa sih? Complimentary each other. Iya. Jadi kita mau Compliment ngomongin each other. tentang kekuatan atau the power of complimenting. Yep. Apa itu complimenting pada dasarnya? Pada dasarnya compliment adalah memberi pujian. Memberi pujian. Ya, Iya. memberi pujian benar. Tapi dalam konteks yang benar juga Iya. nggak sih? Karena banyak yang misalnya misleading juga kayak Iya. di jalanan. Iya. Orang bikin komplimen jatuhnya catcalling. Iya benar ya benar kan? benar. Jadi tergantung konteks sih sebenarnya. Betul. Nanti kalau di kerjaan kalau terlalu complimenting juga dibilang Jatuhnya kiss. iya. Gitu. benar. Jadi ya. Ini sebenarnya serba salah ya. Ya, tapi pada umumnya kayaknya semua orang pasti senang menerima komplimen ya. Iya. Ya, Ada nggak? Ada tahu nggak orang yang nggak suka komplimen? Tahu lagi. Enggak ya? Ada nggak yang nggak suka? Kayaknya sih Pasti enggak. ada sih. Ada ya? Yang risih ya. Ada yang risih, ada yang makin gak pede kayak dia Oh, merasa iya? dirinya terlalu diliatin. Oh. Menjadi pusat perhatian gitu. Iya. Oh, Jadi ini mungkin kayak yang dia pengennya total lebih invisible aja introvert gitu. banget kali ya. Banyak. Oh, I see. Jadi ada yang justru jadi kayak nggak nyaman. Makasih ya, tapi awkward gitu. Iya. Oh, oke. Jadinya dia makin kayak menutup diri mungkin. Atau mungkin orang-orang kayak gitu ngasih komplimennya ini ya, private. Maksudnya jangan di depan orang banyak. Iya. Bisa Atau nggak sih? tidak dalam Bisa bentuk juga. verbal. Ada nggak sih komplimen yang nggak verbal? Ada, I guess. Karena mungkin dari action dia melakukan sesuatu yang shows bahwa misalnya kayak ada kerjaan nih, let's say, terus satu orang ini mempercayakan satu job gede ke salah satu orang ini. Secara nggak langsung kan jadi dia kayak show dia percaya sama orang ini Iya. dengan job yang besar gitu. Complimenting secara tersirat banget sih itu jatuhnya. Iya sih. Gitu. Iya. Atau kalau ada apa-apa nyarinya orang ini. Iya. Gitu kan? Tangan Iya. kanan lah ya. Ya, itu komplimen juga. Betul. Ya. Tapi pada intinya sih sebenarnya komplimen itu perlu sih. Apalagi kayak aku ibu ya. Aku harus sering mengkomplimen anak-anakku untuk memboost mereka punya percaya diri. Iya. Ya kan? Kadang-kadang juga hopefully my compliment motivate mereka untuk kayak belajar lebih giat. Kayak gitu ya. Dan sebenarnya dengan complimenting itu jadi kita juga orang yang dikomplimen itu membantu mendapatkan self awareness yang lebih tinggi juga. Jadi dia semakin sadar, oh gue tuh bisanya ini, apa yang gue nggak bisa tuh ini. Ya. Itu tadi juga yang tadi Sivi bilang juga kan, self awareness-nya makin dia makin merasa ininya, percayaan dirinya makin ada, self esteem-nya makin naik. Ya. Unfortunately, kayaknya budaya komplimen ini bukan budaya kita ya. Maksudnya aku ingat dari zaman aku kecil aja, itu kayaknya bukan hal yang sering ku dengar. Bener gak sih? Mungkin sekarang nggak tahu. Kiko Sekarang mungkin lebih sih. sering dengar ya. I feel like orang Ya kan, udah lebih. misalnya di jalanan bisa aja orang nyamperin karena bilang kayak lu keren banget hari ini gitu. Oh ya. Banyak sih, Iya. banyak yang sekarang udah mulai mungkin orang bilangnya westernized kali ya. Iya, betul. Karena pada dasarnya orang Indonesia mungkin terlalu gengsi.
untuk jujur, untuk kasih pujian ke orang lain. Aku memang karena nggak denger atau nggak terbiasa. Waktu aku kuliah di Amerika itu, memang itu udah kayak budaya mereka. They can give compliment to a total stranger gitu loh. Very casually. Iya. Kayak misalnya aku dulu, contoh aja ya, hari itu jalan di kampus pakai baju merah, tiba-tiba ada yang selawatan dan aku bilang gini, "Oh, you look good on red." "Oh, thank you." Maksudnya cuma just that little, padahal aku gak kenal itu siapa orangnya. Iya. Ya jadi memang ya itu ya, even komplimen kecil itu aja udah bikin hatiku senang, berbunga-bunga. Padahal kan ya nggak tahu ya apa iya apa enggak, cuman it helps gitu loh, boost. Tapi ngerasa gak sih kalau misalnya kita dikasih komplimen sama orang yang kita gak deket atau even stranger, itu lebih berasa gitu. Lebih berasa. Instead of orang yang deket terus ngomong kayak, lu keren banget, kamu cantik banget. Kayak jadi rasa kewajiban lu ngomong kayak gitu, formalitas gitu loh. Instead of kayak orang stranger ngomong tiba-tiba terus kayak, oh gue beneran kelihatan gitu loh. Mungkin karena kalau stranger kan kita gak saling tahu kan. Jadi kalau orang lain yang tidak mengenal kita kasih komplimen tuh kayaknya wow, sesuatu nih. Tapi kalau orang yang udah kenal kan kayak ya bagaimana ya, oke lah. Tapi maksudnya you know me better than that. Jadi mungkin kecuali komplimennya detail banget sesuai sama orang itu. Betul. Iya. Kalau dari orang yang total stranger itu rasanya kayak bener-bener komplimennya tuh honest gitu ya, jujur. Komplimen jujur gitu. Bukan soalnya kadang-kadang kan kalau antar teman bisa basa-basi, lebay lu. Enggak buat pengantar basa-basi. Iya. Misalnya om tante ketemu sama aku gitu, kayak sering kayak basa-basinya bisa bagus dan jelek sih sebenarnya. Basa-basi bagus dan jelek itu kayak gimana contohnya? Yang bagus misalnya komplimen, yang jelek misalnya kayak kamu gemukan ya. Standar Indonesian. Kurusan, gemukan. Kamu kurus banget sekarang. Kamu gendut banget sekarang gitu. Ya, macam-macam lah. Iya. Jadi, gitu. Iya, betul. Tapi kenapa kira-kira kenapa budaya kita itu lebih banyak mengkritik daripada memuji? First off, gengsi. Gengsi ya. Iya. Dan pride. Iya. Jadi kalau menurut aku, dengan adanya gabungan antara gengsi dan pride itu, jadi orang-orang semakin merasa dirinya harus lebih oke daripada orang lain. Jadi semakin berat untuk dia memberikan pujian kepada orang lain. Rasanya jadi dia menjatuhkan harga dirinya secara langsung. Kalau kira-kira, sorry sih. Atau mungkin orang itu, maksudnya gini, kayak mereka takut yang di komplimen itu jadi sombong, mungkin ya. Kayak misalnya dulu zaman aku kecil kan jarang tuh denger komplimen. Mungkin kayak orang tua nggak mau bilang, ih kamu pinter, hebat ini. Takut anaknya jadinya sombong. Jadinya mungkin ya. Jadi akhirnya dia nggak ngomong. Kalau sekarang kan kita anggap itu udah hal yang biasa kali ya. Jadi begitu, apalagi dengan informasi yang ada sosial media, sehingga kita ngelihat di negara lain tuh orang melakukan itu tuh hal biasa, sehingga kita merasa ternyata itu bagus, ada baiknya melakukan itu, jadilah kita lakukan. Seandainya dulu zaman aku kecil bapak ibuku punya Instagram, mungkin mereka bisa memberikan komplimennya. Jarang tuh dibilang, ih gantengnya kamu dek. Kalau sekarang kan kadang-kadang aku ngeliat anak-anakku, ih kakak ganteng banget, ih adek ganteng. Dulu aku kecil kayaknya nggak pernah denger itu dari orang tua aku gitu. Maksudnya something that they don't say gitu loh. Kecuali ada something yang rare, massive gitu ya. Very rare. Very rare. Iya tuh biasa ya, waktu kecil nggak jarang dengar orang tua itu bilang. Padahal kan hal-hal kecil itu boosting matters, kepercayaan diri. Berarti kalau kayak tadi Kiko bilang gengsi, dia ada hubungannya nggak dengan budaya kita yang nggak enakan? Bisa sih. Jadi kalau misalnya, aduh gue mau kasih komplimen nih ke dia, tapi gue nggak enak, nanti dia nerimanya salah lagi. Dikiranya gue flirting lagi, atau dikiranya gue cari muka lagi atau apa. Bisa jadi gitu nggak sih? Bisa. Dan
takutnya dikira two face juga, misalnya kayak nih orang punya track record, terus kita ngomong kayak lo keren banget, contoh, terus kayak aduh muka lu two face banget tuh, gitu. Iya. Bullshit banget gitu loh. Iya. Ya, atau mungkin ada orang bilang, ih, gila presentasi lo keren banget misalnya. Lo biasa aja, keren sih. Iya. Jadi saking insecure-nya Iya, mungkin ya. Insecure. There you go. Itu a big point of not complimenting others. Karena dia insecure. Iya, betul. Ya kan itulah. Kalau dulu di Amerika, orang kalau dikomplimen, ih cantik banget apa, selalu jawabnya thank you. Kalau di sini kan, masa sih? Iya. Lu kurusan lo, enggak gila. Iya, denial tapi pengen dibilang terus. Iya. Jatuhnya tapi senang denial di validate gitu loh. Validasi. Pengen divalidasi tapi dia denial. Jadi dengan dia, mungkin itu strategi sebenarnya. Jadi dengan dia denial, show that they are denial of that fact, dia akan menerima terus meminta ya untuk orang-orang enggak kalau beneran kurusan kan. Iya. Jadi divalidasi kan. Iya. Makasih deh gitu. Strategi. Iya bener juga. Iya juga sih. Bisa juga. Jadi sebenarnya orang Indonesia tuh akal-akalannya pinter sih. Akal-akalannya luar biasa. Jago banget. Yeah. Not saying it in a bad way, but oops. Iya. Tapi kalau kalian ngasih komplimen ke seseorang itu ada saat-saatnya atau memang when you see something good you will say it anyway, atau ada kalanya bagus tapi aku nggak mau ngomong, diem aja. Gimana? Aku lebih kayak yang kedua. Yang kalau misalnya aku lihat itu bagus, I will say it out loud. You will, ya? Iya. Sama. Oke. Kayak it feels right. Iya, it feels right. Jadi kayak di kita juga ngerasa kayak puas gitu. Sharing happiness to others itu membuat aku personally merasa ternyata dengan kepekaan gue yang segini bisa membantu orang merasa lebih senang, bisa membantu orang merasa lebih dilihat. Dan kayak itu kayak buat aku juga kayak gini. Aku pengen orang itu tahu bahwa kayak I admire you, I adore you, you are something I look up kayak gitu. Nice. Okay. Tapi aku kan ada yang tadi Kiko bilang kan, kalau dapat komplimen dari total stranger itu gimana? Aku tuh kalau dari total stranger ya senang sih itu yang thank you, tapi nggak terlalu aku pikirin. Oh iya. Iya, nggak terlalu pikirin, itu beda kalau dari teman sendiri atau orang yang dekat yang kenal sama kita. Oh iya, oke. Ya. Gitu ya. Macam-macam beda-beda. Iya ternyata. Oke. Ya. Soalnya apa ya? Kalau misalnya kita sebenarnya nggak bisa menyamaratakan sih. Betul. Dan level-level itu sendiri kan it's actually made up gitu. Iya. Compliment is a compliment. There's no levels in complimenting gitu kan. Sorry. Tapi ya mungkin karena kita merasa lebih nyaman, mungkin kalau di posisi kakak lebih nyaman dan lebih merasa honesty-nya tuh ada ketika sama orang-orang yang dekat. Dan mungkin karena di aku ketika di lingkungan dekat itu belum tentu mendapatkan komplimen yang fully honest atau bahkan compliment gitu. Jadi ketika mendapatkan sebuah komplimen dari orang yang nggak dekat, jadi kayak wow. I'm cool. Gila gue keren banget. Gitu. Macam-macam jadinya. Karena kalau di case aku tuh aku merasa kalau dari stranger mereka biasanya ngelihat yang kelihatan kan. Entah outfit kita atau kayak kita lagi being nice sama orang, mereka ih kok nice banget. Mereka ngelihat yang kelihatan kan. Tapi kalau dari orang terdekat kan kayak oh dia tahu orang itu. Tahu aku nih. Jadi kayak senang. Apalagi dapat komplimen dari orang yang kita look up to, kan? Yang kita adore, yang kita benar-benar mengidolakan mereka. Wah, kayaknya kalau di kantor kan kalau dari bos komplimennya tuh rasanya wow, langsung kepalanya naik. Itu tuh itu tuh yang makanya mungkin bikin orang yang kita tante bilang bikin orang tuh jarang memberikan komplimen karena
kita ini punya tendensi untuk besar kepala. Iya. Benar. Ketika kita dikasih komplimen, terbang, lihat bawah. Betul. Itu. Gas. Iya. Iya. Ada bahayanya tapi ada baiknya gitu loh. Ya mungkin harus dilihat saat-saatnya ya, kapan memberi dan kapan. Jangan terlalu receh juga. Dikit-dikit ngasih komplimen. Iya, kan? Iya, apa-apa. Jatuhnya kayak carmuk. Iya. Betul. Ya. Tapi kalau membiasakan kayak Sivi sebagai seorang ibu, membiasakan itu kepada anak-anak gimana? Aku nggak tahu anakku belajar dari mana. Jadi dia kalau ngelihat yang cantik dia akan bilang cantik, bilang yang ganteng dia akan lihat ganteng. Ini ada satu hal yang lucu waktu itu kita habis service lalu pulang gereja, kita naik lift, ada orang mukanya bete banget. Pas lagi di dalam lift, anakku masuk terus dia ngomong gini, cantik ya, langsung di depan orangnya cewek cantik. Kita yang orang tuanya kan malu gitu kan, aduh nanti dia ini enggak gitu ya. Tapi seorang itu dia langsung heboh gini, terima kasih. Seneng apalagi dari anak-anak kan. Itu kan dia tahu itu tulus beneran. Dan kalau dari anak tuh kayaknya ya bener, apa yang dia bilang tuh bener. Yes. Akhirnya satu lift yang tadinya diem jadi langsung ketawa semua karena di tengah-tengah suasana di tengah-tengah keheningan tiba-tiba ada anak kecil yang muji gitu. Yang bilang cantik. Iya. Pasti orang itu keluar dari lift seharian itu dia seneng tuh. Iya nggak sih? Dia pasti cerita kemana-mana. Gue tadi di komplimen sama anak kecil. Iya. Benar. Iya. Yes. What's the best compliment you've ever gotten in your life? Nice question. What's the best compliment? Yang apa ya? Ya ada beberapa kalau aku sih ya besides you're doing good and things like that, tapi dalam pekerjaan contohnya ketika aku ingat baru masuk ke satu companyku itu, terus di tengah-tengah perjalanan bekerja, baru beberapa bulan bekerja, disuruh nge-lead satu meeting besar dan cukup penting karena tuh petinggi-petinggi ada di situ, termasuk office manajernya. Dan itu biasanya memang di-handle sama manajer, pokoknya level atas gitulah ya. Tapi kali itu karena mereka mau mencoba, aku disuruh nge-lead. Jadi supaya kan takut ya, sudah nervous. Dipastikan semua yang akan aku baca, data-data itu aku bener-bener tahu sedetail mungkin. Jadi itu memang persiapanku tuh bener-bener. Nah setelah jalannya meeting, begitu selesai meeting kita semua keluar, country manajerku samperin, dia bilang, Vivi, you did very well. Aduh itu senengnya, kayak rasanya tuh bener-bener wow gitu loh. Usahaku terbayarkan ya. Jadi itu one compliment yang aku sampai sekarang tuh masih inget gitu. So important for me and it's just so the right time that I received that. Dan I'm so glad kalau dia tuh lakukan itu bener-bener begitu bubar semua orang keluar dan dia cari aku gitu loh. So she made an effort to say it to me. She really. meant it. So I was itu I think salah satu yang masih aku inget saat-saat ini. Nice. How about you guys? Aku apa ya, sambil mikir dari tadi belum nemu lagi. Kiko sama lagi. Aku pernah sih kayak beberapa kali ada yang bilang kayak aku inovatif. Kayak kok bisa sih dapat ide ini, kok bisa sih dapat ide ini. Aku nggak tahu apakah itu saat itu aku nggak tahu apakah itu komplimen ataukah memang situasinya kita lagi mentok kan. Mentok terus tiba-tiba mungkin karena udah mentok akhirnya kan kayak mikirnya jadi kemana-mana kan. Kemana kita coba ini. Nah ya waktu itu aku nggak tahu itu komplimen atau memang karena situasinya kepepet aja, jadi ada aja ide yang muncul kayak gitu. But I take it as a compliment. Iya. Sure. Benar. Ciko. Aku tuh kira-kira soft spotnya ada di outfit. Okay. Karena I always love dressing up kan, or style myself untuk
look nyentrik maybe, yang look different, in a way berbeda tapi tetap looks good gitu. Karena it kind of shows my brain how my brain works gitu. Dan itu salah satu, jadi kayak misalnya dibilang, baju lu keren banget hari ini, atau enggak orang randomly bilang lo keren banget deh. Terus misalnya lagi do something about working, terus saya dibilang, ide lu keren banget ya, out of the box banget gitu. Itu kayak, wah seriusan lu gitu. Terus misalnya kayak dapet nilai bagus, atau tugas-tugas bagus-bagus gitu. Terus dosen sendiri yang ngomong kayak, keep it up ya. Jadi kayak in a way aku menyadari bahwa complimenting itu sangat penting dan ada korelasinya juga dengan words of affirmation sebenarnya. Jadi kalau misalnya love language aku beneran words of affirmation banget, itu bakalan kena banget semua apapun yang diomongin gitu. Betul. Kan I will take it as a compliment in a whole gitu. Dan untuk orang bisa ngomong itu juga, dia juga membutuhkan kesadaran tentang affirmation, words of affirmation itu. Jadi setuju sih. Aku sebenarnya nggak tahu apa yang membuat aku menerima semua itu sebagai komplimen. Jadi saya dibilang, lu dodol banget sih. Iya, makasih ya, aku dodol emangnya. Oke. Jadi menyadari fakta mungkin atau gimana, nggak tahu juga deh. Ya tapi nggak bagian lu dodol juga sih. Iya sih. Cuman ya mungkin jatuh bercanda lah ya. Dodol in a creative way ya. Yes, out of the box. Tapi itu that's a good way. Maksudnya kalau ada orang kasih feedback seperti itu, dulu banget sih. Walaupun mungkin dia beneran ngomong begitu, tapi the way you take it, dia merasa dasar dasar gue maunya ngejatuhin lu malah terimanya kayak yang dia malah ada artinya. Yang lagu yang dodol. Jadi gitu kan? In a way menyatakan bahwa kita tuh sadar diri. Satu atau gini. Tahu harus improve. Either dan, atau lu bilang komen lu gua dulu tuh gak ada artinya buat gue gitu. Jadi you stand for yourself gitu loh. Nice. In a way that kita bisa begitu tuh. Bisa diterapkan tuh. Bisa karena ada orang yang pengen ngejatuhin lu dengan cara komen kritikin lu. Padahal lu tahu lu enggak. So the way she said, ya makasih, itu kan kayak komen lu gak ada artinya buat gue. Kalau aku tuh seringnya kayak misalnya, kok lu gini sih? Gitu kan misalnya, kok lu gini banget sih? Gitu. Aku bilang, lah emang gue iya. Makasih gue digadar gitu. Jadi kayak, makasih lu kira nyadar gitu. Sebel banget ya ngomong. Seru banget bikin orang sebel sama itu, seru banget. Good. Lucu sih. Iya. Betul. Gitu. Jadi itu balik lagi ke words of affirmation juga yang episode awal kita sempat bahas kan, love language itu. Tapi ada nggak sih ketemu orang yang house compliment banget? Oh banyak. Yang kayak dia memang melakukan itu supaya dia dikomplimen. Cari muka kan? Cari muka ya. Jadi misalnya nggak harus dia yang ngelakuin, tapi dia memperlihatkan bahwa dia melakukan semuanya sendirian. I mean she can atau they can, tapi cara dia memperlakukan itu adalah itu yang bikin kita ngeliat kayak, lu pengen banget sih dipuji gitu. Oh, I see. Kayak dia dipuji. Iya. Kayak dia mau show off gitu supaya dapat validasi. Alpha personality. Iya. In a way. Cuman jadinya kayak dia benar untuk tapi nggak semua alpha personality pengen banget dipuji kan. I know. Ya. Tapi jadi, kan biasa. Iya sih. Benar sih. Cuman jadi kayak mencoba untuk memperlihatkan bahwa dia berkorban banget nih untuk ini. Untuk dibilang, udah gak apa-apa, gak usah, kita masih bisa kok. Lu keren banget deh gitu. Kayak haus validasi sebenarnya. Orang yang haus pujian tuh. Haus compliment. Yes. Itu nyebelin sih. Banget. Makanya itu yang tadi kita omongin di awal. Orang menghindari untuk giving compliment, mungkin dia melihat dulu orangnya kayak gimana sih biasanya. Itu sebenarnya aku nggak bisa memberikan kasih komplimen gitu aja. Karena aku akan lihat orang ini bisa terima atau tidak. Karena kadang ya itu komplimen kita malah bukan bikin dia down to earth, malah bikin dia
naik, merasa bahwa iya, gue lebih daripada yang lain, gue lebih daripada lolos semua. Gitu kan. Iya. Jadi kadang-kadang gue hati-hati juga untuk memberikan komen, orang ini memang bagus, apa yang dilakukan bagus, but akib itu masalah. Aku gak akan kasih tahu. Berarti tergantung timing dan orangnya kayak gimana ya. Iya. Jadi nggak cuma timing doang nih. Bener. Iya. Tapi kalau kayak Usivi atau Kiko sendiri lebih suka itu dapat komplimen. Oh ya tadi udah ya. Kayak lebih ke, ada orang kan yang gue lebih suka di komplimen intelektual gue. Kiko tadi kan stylenya. Tapi yang intelektual juga suka banget sih. Ya soft spotnya kan itu kan. Semuanya. Iya, personality-nya. Tapi mana yang lebih strong dari? Kayak gini, kayak aku tuh kan merasa aku tuh sama sekali jauh dari cantik dan apa gitu ya. Jadi kalau ada orang bilang, jadi kalau cantik banget itu aku seneng banget gitu. Just for you guys to know ya. No. They all know now. Iya. Terus aku kan jauh dari pintar. Jadi kalau ada orang bilang, no, it totally false. No. Kamu pintar banget gitu. Aku seneng banget. So, ya itu. Itu apa dibilangnya? Appearance dan intellectual. Yeah, both of them like. Tapi aku pertama kali kenal Usivi, cantik banget. Iya. Enggak serius. Iya. You don't look your age gitu. Oh, thank you. Ini ngeliat kerutan. Terima kasih. But yeah, that's me. Thank you. Senang dipuji. Aku lebih ke personality sih. Oke. Even though soft spot aku tuh outfit atau kekerenan atau gimana, tapi the more they know about my personality and they give me compliment about it, I'm like, wow, thank you. I am trying so hard to be like this. Gitu. Karena di kayak betul-betul pay attention. Aku juga. Itu kan unseen kan. Iya. Gitu. Jadi, karena kan kita nggak selalu kayak act very nice with kayak orang-orang yang nggak dekat atau orang baru gitu kan, nggak mungkin kita langsung tiba-tiba nice atau apa. Kadang-kadang orang kayak mikirnya jutek banget atau judes banget atau apa, padahal mereka nggak tahu kan. Jadi kayak misalnya semakin mengenal dan mereka kayak kasih komplimen tentang personality kita, itu kayaknya berasa banget gitu ya, seneng ya. Iya. Gitu. Tapi kalau yang tadi Usivi bilang itu, it's not the correct answer. Oh, you guys, you're my supporter. Yes, thank you. Ya, tapi kadang-kadang tuh kita malah sulit memberi komplimen. Aku nggak tahu merasa sulit atau enggak memberi komplimen kepada orang terdekat kayak orang tua dan anak orang tua atau kakak beradik atau suami istri, mungkin karena sudah terlalu casual ya, terlalu biasa, udah tahu isi otak isi semua kali ya, jadi kayaknya nggak usah ntar, nggak perlu juga mungkin kali ya, kayak dia juga tahu kok gue sayang dia, kayak nggak perlu lah gitu, padahal penting kan sebenarnya. Nah kalau misalnya ada momen dimana kayak udah lama nih kita nggak saling compliment each other di rumah lah misalnya gitu, gimana cara memulainya lagi? Just do it. Ya mungkin hal-hal kecil, melihat hal-hal kecil dan komplimen dari hal-hal kecil. Mungkin lebih perhatiin ke detail yang kita sebelumnya nggak pernah give compliment about gitu. Karena jujur aku juga aku dulu jarang sih give compliment ke orang-orang. Tapi belakangan ini aku kayak secara nggak sadar tuh sering gitu. Oh ya. Ke siapapun. Siapa yang terakhir dikasih komplimen? I think it's my boyfriend. Oh, okay. What did you say to him? You did so great about his work and stuff gitu kan. Terus ke mami juga, how are you so beautiful gitu kan. Kalau ke papi, man you are cool gitu. Jadi kayak apapun yang bisa aku katakan, I'll say it. Nice. Ya, karena memang ya itu, apalagi kalau orang tua ya, dapat komplimen dari anak tuh udah pasti senang banget. Like over the top, happy gitu. Dan tahu soft spotnya di mana. Kayak misalnya, my dad is a workaholic person, right? And I say, thank you for working so hard, I appreciate it. Gitu. Itu misalnya kayak gitu. Jadi
Ya, my dad juga pasti kayak, oh thank you for noticing it. It means a lot to him, you know. Jadi soft spot sebenarnya penting sekali sih. Betul. Yes. Okay. Kalau Anda, apa the last compliment that you gave that I recently you gave to somebody, I don't know, your son, your husband? Kok aku nggak bisa recall ya? Karena mungkin udah jadi kebiasaan ya, maksudnya sering dilakukan, sering dikatakan. Sering banget juga enggak sih. Cuman kalau misalnya aku tuh suka kadang-kadang tiba-tiba gini, ngelihat story orang dan kayaknya story itu tuh kena banget di aku, atau story itu bagus banget, nggak harus kena sih, cuma wah ini reminder, atau ngobrol sama orang reminder. Aku bisa tiba-tiba kayak reply story-nya orang itu, terus bilang thank you ya, ini story-nya buat aku bagus banget itu, berkati aku banget gitu. Atau kalau lagi ngobrol, terus tiba-tiba kadang di obrolan itu aku nggak inget, maksudnya bukan nggak inget ya, udah aku into the obrolan, tapi abis itu pas balik lagi sampai rumah aku ingat lagi obrolan itu, kayak recall. Iya. Oh iya ya, obrolan itu tuh sebenarnya sesuatu yang aku butuhkan banget. Aku bisa WhatsAppin orangnya atau telepon. Aku kasih tahu bahwa thank you ya, itu tadi ini banget tuh, kena banget itu, aku ditegur banget atau apa kayak gitu. Bisa kayak gitu. Atau kadang tuh kayak orang udah lama nggak kelihatan di sosial media atau segala macam, kayak orang ini di mana ya? Gimana? Terus tiba-tiba dia muncul lagi di story, aku bisa bilang, hey thank you udah ngepost, soalnya kemarin aku worry. Bisa kayak gitu. Aku random banget, cuman kayak gitu. Tapi ya aku lebih senang memberi komplimen kayak in private. Kalau kayak direct ke orangnya pun ya senang juga sih. Tapi kalau yang benar-benar aku pikir ini banget, I will do it in private. Oh, Heidi. Jadi memang penting ya? Penting. Cuman orang banyak lupa aja tentang kepentingan itu. Mari kita membiasakan. Betul. Ya. Dengan orang-orang kita mungkin bisa start campaign kali ya. Iya. Ayo kita berikan komplimen, hidup komplimen gitu. Sudah kan kamu memberi pujian hari ini? Jadi kayak wajib banget gitu ya. Iklan banget ya. Iya, yang penting itu important aja. Cuman untuk wajib sih terserah lo ya. Iya. Tapi kan jadi kebiasaan itu memberikan komplimen itu menyenangkan. Maksudnya, betul. Ya kan, orang akan senang ketemu lu juga pasti kan orang ini. Aku mungkin dapat komplimen lagi dari dia. Jadi, I don't know, bisa menjadi orang yang menyenangkan. Iya. Menyenangkan untuk didengarkan oleh orang yang menerima komplimen, tapi menyenangkan untuk kita juga ketika orang happy. Benar. It's very fulfilling loh. The feeling of giving compliment dan dia menerima dengan baik. Itu kayak, I'm gonna do it more often gitu. Jadi ya, kadang kita lupa juga sih. Lupa untuk memberi komplimen dan lupa untuk bersyukur sama komplimen yang pernah dikasih. Benar. Tapi ya, gitu deh hidup. Iya, nggak selalu lucu, tapi kita bisa selalu tertawa. Terima kasih cantik-cantikku. Terima kasih juga cantik. Ya, sudah terjadi kendala teknis barusan. Mohon maaf. Tadi kan udah makasih cantik ya. Sekarang makasih cantik dan ganteng ya, udah nonton. Kalian ganteng dan cantik kok. Yes. Iya, pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe Bean Back Talk supaya kalian gak ketinggalan episode selanjutnya. Sip. Bye. Bean Back Talk.